menyembah-Mu Tuhan dan Raja kami. Kami percaya sebagaimana Engkau katakan bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Kami tahu Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon, siapapun kami yang ada di tempat ini saat ini, apapun agama kami, apapun latar belakang kami, apapun tujuan kami datang saat ini ke tempat ini, kami percaya dan kami mohon Engkau menjamah kami satu persatu. Engkau datang melawat kami, Engkau datang berbicara kepada kami ya Bapa, supaya kami bisa merasakan kasih-Mu. Kami bisa merasakan apa itu Natal, kenapa Allah harus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Kami mohon Tuhan, berbicaralah kepada kami. Engkau adalah Allah Immanuel. Tolong kami semua untuk merasakan kehadiran-Mu saat ini di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat Natal. Kita akan mendengarkan satu firman Tuhan ya, satu dari Lukas pasal pertama ayat 68, kemudian ayat yang ke-77 sampai 79 ya. Nggak perlu membuka Alkitab, kita lihat di layar sudah ada. Saya akan bacakan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia datang untuk melawat dan membebaskan umat-Nya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Jadi ayat-ayat ini adalah bagian dari pujian Imam Sakaria kepada Tuhan ketika anaknya Yohanes itu lahir. Ya, jadi kalau kalian lihat ini dari ayat 68 kemudian langsung ke ayat 77. Jadi itu ayat itu cukup panjang, tapi saya hanya ambil beberapa ayat saja untuk kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Jadi kita tahu di sepanjang Natal itu ada banyak mujizat, ya. Kita tahu Natal itu adalah Allah datang ke dalam dunia, dan kita tahu kelahiran Yesus Kristus itu adalah lewat seorang perawan tanpa hubungan dengan suami istri. Jadi lahir dari Roh Kudus, lahir dari Roh Allah sendiri, itu adalah mujizat Natal. Dan bukan hanya itu saja, di sekitaran Natal ada banyak mujizat. Salah satunya adalah yang kita lihat ini. Jadi Imam Sakaria itu adalah imam yang sudah tua sekali. Istrinya juga sudah tua sekali, udah kungkung bobo gitu ya, udah kakek nenek, nggak mungkin bisa hamil. Tapi Tuhan membuka rahim Elizabeth, istri Imam Sakaria, sehingga dia bisa melahirkan seorang anak Nabi Yohanes yang dikenal dalam agama Islam sebagai Nabi Yahya, sebagai pembuka jalan untuk kedatangan Tuhan. Jadi kalau kita lihat ayat yang dalam kurung itu, ya itu di Alkitab enggak ada kurungnya, tapi saya kasih kurung. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa ini adalah pujian Imam Sakaria yang bersyukur kepada Tuhan karena sudah memakai anaknya untuk menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan. Jadi Imam Sakaria berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang Allah yang disembah pada saat itu oleh umat Israel, karena Allah datang untuk melawat dan membebaskan umatnya. Ya, kemudian dia bersyukur bahwa anaknya Yohanes itu dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kepada umatnya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa. Kemudian dia bersyukur terus bahwa oleh karena rahmat dan belas kasihan Allah menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Jadi ini adalah puji-pujian Imam Sakaria karena dia tahu bahwa anaknya lahir, Yohanes diberikan Tuhan di masa tuanya ketika mereka sudah tidak mungkin punya anak lagi, untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadi dia tahu bahwa Allah akan datang ke dalam dunia sebagaimana dijanjikan, dan Allah itu yang akan membebaskan umatnya. Setelah kita lihat ya beberapa ayat ini supaya kita mengerti Natal itu apa. Ya. Jadi Natal adalah Allah datang melawat dan membebaskan umatnya. Kenapa Allah harus datang membebaskan umatnya? Membebaskan umatnya dari apa? Dari dosa. Ya, membebaskan umatnya dari dosa, memberikan pengampunan dosa. Kemudian Allah menyinari kita yang tinggal dalam kegelapan. Kenapa kita kok dikatakan tinggal dalam kegelapan? Kegelapan itu adalah perumpamaan akan dosa.
Dalam dunia yang berdosa, dunia yang gelap, tidak ada harapan, tidak ada sinar, Allah datang untuk memberikan sinarnya dan mengarahkan kaki kita bukan berjalan ke dalam lembah maut, ke dalam neraka kekelaman, tapi ke jalan damai sejahtera. Kalau kita bertanya, kenapa Allah harus datang? Alkitab jelas mengatakan Allah datang untuk melawat umatnya. Melawat itu mungkin bahasa Indonesia lama, bahasa Indonesia baru mungkin kita mengerti. Allah datang mengunjungi umatnya, Allah datang mengunjungi ciptaannya, Allah datang mengunjungi manusia, Allah datang mengunjungi kita semua. Kenapa? Untuk membebaskan kita dari dosa. Kalau orang bertanya, kan Allah tidak perlu datang. Allah bisa di surga sana, di tempat yang maha tinggi sana, di tempat tahta kemuliaannya, hanya cukup mengucapkan, kamu terbebas dari dosa, kan cukup. Kenapa Allah harus datang? Saudara, saya mau kasih tahu, ketika kita bicara soal Natal, kita harus melihat ini kepada awal mula Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Supaya kita mengerti kenapa harus ada Natal. Kita tahu ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, kemudian Allah memberikan satu perintah kepada mereka, ada satu buah yang kamu tidak boleh makan. Satu aja perintahnya, buah ini kamu tidak boleh makan. Kemudian karena bisikan iblis, akhirnya Adam dan Hawa makan buah itu. Dan kita tahu kisahnya kan, ketika makan buah itu, mereka berdosa, kemudian Allah usir mereka dari hadapannya, atau Allah buang mereka dari surga, begitu. Kalau kita lihat ini kenapa kok begitu serius banget? Hanya makan buah. Kenapa? Karena kita bisa membandingkan perbuatan itu dengan perbuatan-perbuatan dosa lainnya, dengan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Ada perbuatan jahat memperkosa, membunuh, merampok, membakar. Ini kan cuma makan buah. Perbuatan kesalahan yang kecil. Bagi kita yang punya ibu, saya yakin kita pernah mengalami masa-masa di mana anak-anak kita nakal, bukan? Kita kasih perintah apa, mereka tidak taat. Misalnya kita lagi buat nih kue, jangan dimakan ya. Ini mau untuk tetangga, mau dikasih untuk tetangga, jangan dimakan. Ini kasih untuk tetangga. Kita udah ngomong berkali-kali. Dia nyolong-nyolong makan. Ada nggak yang karena kesalahan ini, ibunya marah hebat sampai itu diusir anak dari rumahnya? Nggak ada, bukan? Nggak ada kan? Kita mungkin marah besar, tapi nggak sampai usir anak dari rumah. Kamu bukan anak ibu lagi, kamu pergi. Nggak. Karena kita mungkin melihat bahwa perbuatan makan nyolong kue itu hanya kenakalan biasa. Ini bukan memperkosa, bukan pakai narkotik, bukan membakar rumah orang, bukan menghamili anak orang, bukan korupsi sampai miliaran. Hanya nyolong makan kue. Tidak ada seorang ibu yang normal yang akan usir anaknya hanya karena kesalahan kecil ini, bukan? Tapi kenapa Adam dan Hawa hanya makan buah? Yang kesalahan bagi kita itu hanya hal kecil. Kok sampai Allah usir begitu? Hebat. Allah buang dari surga, Allah buang dari hadapannya. Karena kita harus melihat, itu bukan perbuatan, cuman perbuatan nakal. Tapi kita harus melihat bahwa perbuatan dosa itu jangan dilihat cuma makan buahnya saja yang kelihatan kecil. Tapi ketidaktaatan kepada Allah itu menunjukkan pemberontakan. Nah, kita harus ingat, Allah itu adalah pencipta, sedangkan Adam dan Hawa itu adalah ciptaan. Ciptaan harusnya taat kepada pencipta, kepada otoritas yang memerintah. Tahu bahwa aku ini adalah ciptaan, hidupku diatur oleh Dia yang memerintahku, yang menciptakanku. Tapi ketika mereka tidak taat, menunjukkan apa? Aku tidak mau taat dengan otoritasmu. Menunjukkan mereka juga tidak ada kepercayaan bahwa yang Allah ngomong itu benar. Allah bilang, kalau kamu makan buah ini, nanti kamu akan menjadi seperti Allah, bisa melihat mana yang baik dan tidak. Kemudian kan iblis langsung
menggoda mereka dan bilang, oh enggak, Allah bukan begitu maksudnya. Maksudnya Allah itu seperti ini loh. Dibalik-balik sehingga mereka terganggu hatinya, meragukan omongan Allah, tidak mempercayai Allah, mempercayai iblis. Jadi artinya dari ketidaktaatan itu, dari perbuatan kecil yang katanya kecil makan buah itu sebenarnya menunjukkan ada pemberontakan kepada otoritas Allah. Ada ketidakpercayaan kepada Allah yang menciptakan mereka. Tidak percaya kepada kebenaran yang Allah ucapkan. Itu perbuatan besar. Jadi kalau saya bisa gambarkan dosa makan buah itu bukan seperti dosa membunuh atau dosa nyolong kue. Atau bahkan tidak sama dengan dosa membunuh. Lebih besar dari itu. Itu seumpama kita bisa katakan seperti dosa makar. Tahu makar? Menggulingkan pemerintah. Jadi karena saya benci pemerintah ini, saya tidak mau diatur oleh dia tidak baik. Kita mau gulingkan, kita mau turunkan dia, dan kita yang naik. Menjadi pimpinan, menjadi raja kek, menjadi presiden kek. Makar, menggulingkan pemerintahan yang sah, diturunkan, kita yang naik ke atas. Itu seperti dosa seperti itu. Jadi dosa memakan buah itu seperti dosa makar yang menggulingkan otoritas Tuhan yang memerintah, karena aku yang mau mengatur diriku sendiri. Karena aku tidak percaya dengan kebenaran yang Tuhan ucapkan. Itu dosa besar. Makanya kita mengerti, bukan karena perbuatan makan buahnya itu Adam dan Hawa diusir, tapi karena ada pemberontakan di hati mereka terhadap Allah yang menciptakan mereka. Itu dosa besar. Nah, sekarang masalahnya saudara, kenapa tidak cukup Allah hanya bilang, oke, aku ampuni kamu. Seperti ketika anak kita nakal, kita bilang, oke, ibu ampuni kamu, jangan ulangi lagi ya. Gitu. Kenapa Allah tidak bisa bilang seperti itu? Ya, saya ampuni kamu ya, sekali ini toh ya, jangan lagi ya. Kenapa tidak bisa seperti itu? Nah, ini kita harus mengerti. Karena dosa itu dia punya kuasa. Dosa itu punya kuasa untuk menguasai dan mencengkram kita sampai kepada tujuannya. Jadi dosa itu tidak akan berhenti sampai di sana. Sekali Adam dan Hawa berdosa, makan buah itu, dosa itu sudah masuk kepada kehidupan mereka, hati mereka, pikiran dan hati mereka, dan menguasai mereka untuk terus memberontak kepada Allah. Itu bahayanya. Jadi sebelum mereka makan buah, Adam dan Hawa itu masih netral. Netral dalam pengertian, mereka bisa melakukan semua yang baik yang Allah mau, tapi mereka juga bebas untuk melanggar perintah Allah dan berbuat dosa. Karena Allah ingin membebaskan mereka. Nah, akhirnya ketika mereka memilih untuk melakukan satu dosa, dosa itu tidak berhenti sampai di sana. Dosa itu punya kuasa yang terus menjalar, menggerogoti hidup mereka, dan terus akan membawa mereka untuk terus berbuat dosa tanpa berhenti. Kalau saya bisa gambarkan, itu seperti ketika kita ngisap ganja. Ada di sini tuh yang punya pengalaman kan ngisap ganja, narkoba, narkotik apapun bentuknya. Itu seperti itu tuh. Sekali kita ngisap ganja, zat itu akan masuk ke dalam darah kita, akan berhenti di semua organ tubuh kita, di darah kita, di air liur, di kencing dan sebagainya. Memang ketika kita cuma ngisap satu kali itu akan berhenti beberapa hari. Ngisap lagi semakin lama lagi, begitu seterusnya. Memang dia punya kuasa bisa berhenti. Jadi ketika kita ngisap sekali, kita bertahan, mungkin dia akan 1 minggu terus di sana bercokol. Ketika kita nggak ngisap lagi, mungkin akan hilang dengan sendirinya. Memang akan seperti itu. Tetapi masalahnya, ketika kita ngisap satu kali, pengalaman itu akan menolong kita untuk kepingin ngisap lagi. Jadi itu akan membuat kita semakin kecanduan dan kecanduan. Karena ketika kita ngisap, kita merasakan pikiran kita bebas dari stres, hati kita jadi gembira dan sebagainya. Dan biasanya orang yang ngisap memang ada pengalaman-pengalaman masalah-masalah dalam keluarga, pekerjaan dan sebagainya, sehingga mereka membutuhkan pembebasan.
Jadi akhirnya mereka ngisap lagi, dan itu akan terus bertahan lama. Memang itu bisa hilang sebenarnya. Cuman yang saya ingin tekankan adalah pengaruh dari narkoba itu sendiri yang menggerogoti mereka sehingga membuat mereka terus kecanduan tanpa berhenti, sehingga ketika mereka tidak ada obat itu, mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan obat itu. Kita mungkin pernah dengar ada orang yang sampai jual seluruh barang dalam rumahnya untuk mendapatkan obat itu. Ayah ibunya pun ikut dijual, rumahnya dijual, nggak peduli, dirinya pun ikut dijual. Yang penting aku dapatkan obat itu. Jadi apapun dia nggak bisa berpikir dengan jernih, apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan obat itu. Jadi ini sudah dikontrol. Nah, ini saya mau kasih gambaran. Itu seperti narkoba yang masuk dalam tubuh kita, tidak bisa kita apa-apakan, tapi dia pelan-pelan menguasai tubuh kita dan mengontrol kita untuk melakukan apa yang dia mau. Dan penguasaan itu menghancurkan, bukan menguasai kita untuk membawa kita kepada kebaikan, tapi menguasai kita untuk menghancurkan kita. Dosa itu seperti itu. Jadi ketika kita berdosa, itu masuk ke dalam diri kita, pengaruh itu, kuasa itu mengontrol kita untuk melakukan terus tindakan berdosa tanpa kita bisa kendalikan. Makanya kalau kita lihat Alkitab, kalau kalian pernah belajar perjalanannya nabi-nabi, itu Tuhan bukan tidak mengirim nabi-nabi untuk memberitakan umatnya, kamu bertobat dari dosa, kamu jangan berbuat dosa lagi, kamu berhenti jangan berbuat dosa. Mereka cuma bisa sekali berhenti, kemudian nanti berbuat dosa lagi. Begitu terus, bahkan nabi-nabi Tuhan itu yang datang dibunuh oleh mereka. Ini kita tahu kisah dari nabi-nabi. Jadi Tuhan mengirimkan utusannya, nabi-nabi itu pun tidak menolong, memperbaiki dosa manusia. Karena dosa itu pengaruhnya terus ada, kuasa itu ada, tidak bisa dilepaskan hanya oleh berdoa mungkin, atau oleh nasihat orang lain. Kamu jangan berdosa, oke aku tidak berdosa, kemudian kita bisa tidak berdosa. Tidak bisa seperti itu. Kuasa dosa itu yang menggerogoti kita, menggenggam kita, terus mengarahkan kita untuk terus berbuat dosa, untuk tidak mentaati Tuhan, tidak mendengarkan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Itu hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Hanya Allah sendiri yang bisa melepaskan kita dari dosa. Makanya kenapa Natal itu ada. Kita harus melihat kenapa Allah harus datang. Karena hanya mengirim utusannya tidak cukup, tidak bisa. Mengirim nabi-nabinya tidak mempan, semuanya dibunuh. Mereka pun juga terus berbuat dosa, ulang-ulang berbuat dosa tanpa henti. Makanya hanya Allah sendiri, karena Dia mengasihi kita, Dia harus datang. Karena Dia tidak ingin melihat ciptaannya binasa. Itulah Natal. Allah datang untuk menyapa kita. Allah datang mengunjungi kita. Allah datang ke dalam kehidupan kita, menyapa kita nama demi nama, karena Dia mengenal kita. Itu seperti ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Mereka sembunyi, karena mereka tahu mereka berdosa. Akibatnya apa? Mereka malu, mereka tahu mereka sudah aib. Mereka sembunyi karena mereka tahu mereka telanjang. Kemudian Allah datang ke taman itu, bukan? Allah memanggil mereka dengan nama mereka. Adam, di mana kamu? Hawa, di mana kamu? Bukan karena Allah tidak tahu mereka ada di mana, tapi Allah ingin mereka berespon ketika Allah memanggil nama mereka. Aku di sini Tuhan, malu. Aku tahu aku telanjang, aku udah berdosa, aku malu. Baru tahu aku kalau aku ini telanjang, aku malu. Dosa itu membuat aib. Dosa itu memalukan. Kasih Tuhan yang pertama kita terlihat hari itu ketika Allah menemui Adam dan Hawa. Allah membunuh binatang, kulitnya dipakaikan menjadi pakaian untuk menutupi Adam dan Hawa. Itu pertama kali korban, terjadi korban di sana, di Taman Eden, ketika Allah membunuh binatang untuk menutupi dosa. Dan itu terus yang terjadi. Tapi dosa itu hanya ditutupi, tidak bisa hilang. Hati yang berdosa ini tidak bisa diubah. Tahu aku salah, tahu aku perempuan, aku tidak bisa harusnya mencintai perempuan, tapi tidak bisa dikendalikan ini hati. Aku tahu mencuri itu salah,
dosa itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Korban itu hanya menutupi tahun demi tahun, tahun demi tahun. Tapi dosa itu terus terulang tanpa bisa dikontrol. Makanya hanya Allah yang datang menjadi korban untuk menebus dosa manusia. Karena dengan pengorbanannya, penebusan itu terjadi untuk mengubah hati. Hati yang kita tidak bisa kontrol, tidak bisa ubah. Pikiran yang kita tidak bisa kontrol, kita tidak bisa ubah. Karena kuasa dosa yang menguasai, hanya bisa diubahkan oleh kuasa Yesus yang mengubah kita menjadi baru. Coba kita lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini di sekitar kita. Dari akhir bulan November sampai sekarang 1 bulan terakhir ini, ada begitu banyak kisah yang terjadi, bukan? Kebakaran di Taipei yang begitu hebat, yang belum pernah terjadi di Hong Kong. Kita lihat berita itu, kita nangis. Kita melihat apa yang terjadi di dunia ini, itu karena dosa. Bagaimana banjir yang terjadi di Sumatera? Siapa yang bilang itu? Oh, itu murni bencana alam. Tidak ada dosa di sana. Kita tahu penebangan pohon itu yang begitu hebat, beribu-ribu hektar. Ada yang bilang, ya kan ada pohon kelapa sawit. Kelapa sawit beda dengan pohon hutan yang ada di hutan. Dia punya akar, tidak dalam, tidak bisa untuk mengikat air. Meskipun ada pohon-pohon, tapi itu kelapa sawit bukan pohon hutan. Karena dosa, karena sikap serakah, karena korupsi, diizinkan penebangan yang begitu banyak tanpa mengingat bahwa akibatnya akan seperti itu. Kalau kita lihat penderitaan mereka, saya ini sibuk sekali, jadi tidak terlalu banyak waktu untuk lihat media sosial, tapi kadang saya tetap lihat dikit-dikit. Tapi saya yakin kalian mungkin bisa tahu lebih banyak soal apa yang terjadi. Tapi beberapa yang saya lihat itu pun sudah, tiap kali saya lihat, saya selalu menangis begitu ya. Seorang ibu yang di Sumatera, dia kena banjir, terserang banjir. Bersyukur masih ketemu pohon, dia pegang itu pohon, pegang baik-baik. Tangan kirinya pegang, tangan kanannya meluk gandeng anak perempuannya, supaya tidak terseret banjir. Jadi satunya itu pegang dengan dahan pohon, satunya pegang anak perempuannya erat-erat. Lewatlah anak laki-lakinya umur 9 tahun, terseret banjir di depan matanya. Ibu tolong, ibu tolong. Ibunya kalau lepaskan tangan kirinya untuk pegang ambil tangan anaknya, semua akan ikut terseret banjir. Kalau lepaskan tangan kanannya untuk menyelamatkan anaknya, dia harus pilih anak perempuannya atau anak laki-lakinya yang mati. Dalam kondisi seperti itu, dia dengan mata kepala sendiri melihat anaknya terseret banjir di depan matanya, minta tolong, tolong ibu, ibu. Tapi dia tidak berkuasa untuk mengulurkan tangan, pegang tangan anaknya. Siapa yang bilang tidak ada dosa di situ? Kejahatan, keserakahan hati manusia yang tidak terkontrol. Siapa yang bilang tidak ada dosa dalam pembunuhan teroris yang kita tahu ada di Australia? Kalau ada yang bilang, enggak bu, itu bukan dosa, itu karena nama agama. Tapi yang dibunuh siapa? Mereka sembarangan bunuh orang. Anak kecil umur 10 tahun juga mati tembak. Ibu hamil lagi jalan menyelamatkan diri juga kena tembak. Siapa yang bilang tidak ada dosa? Untuk kejadian yang di Medan, anak perempuan 12 tahun membunuh ibunya. Tahu itu? Siapa yang bilang anak kecil tidak punya dosa? Dosa itu hanya dilakukan oleh orang-orang besar. Anak kecil nggak ada dosanya. Ini anak umur 12 tahun, masih SD kelas 6, perempuan. Bunuh ibunya. Dan bunuhnya niat banget. Di tubuh ibunya ditemukan ada 20 lebih tusukan. Niat banget. Memang masih ditelusuri apakah benar ini anak ini yang membunuh, dia doang yang bunuh sendirian kah?
Karena orang banyak tidak percaya. Masa anak SD kelas 6 perempuan bunuh sampai 20 tusukan, apa benar cuma dia doang? Banyak yang tidak percaya. Tapi kalau kita mengenal apa ajaran Alkitab, bagaimana dosa itu, kuasa dosa itu meresap masuk keturunan demi keturunan tanpa bisa dihentikan, berdosa. Dari lahir kita sudah berdosa. Kita tahu bukan hal yang tidak mungkin seorang anak perempuan 12 tahun membunuh ibunya. Kenapa bunuh ibunya? Ya sebenarnya masalah sepele, karena ibunya suka ngomel katanya. Suka marah-marah, suka marahin kakaknya. Dan memang malam sebelumnya dia marahin kakaknya. Suka marahin bapaknya. Ibunya temperamen. Tapi kuasa dosa, kemarahan, sakit hati, itu dia tidak bisa kuasai. Dan dosa itu akan sampai memimpin anak ini atau memimpin kita semua sampai pada tujuan yang dia bisa lakukan. Dan di anak ini terjadi adalah pembunuhan. Siapa yang bilang tidak ada dosa? Siapa yang bilang di kita tidak ada dosa? Pengkhianatan itu bukan dosa kah? Teman antar teman, suami dan istri, perselingkuhan itu bukan dosa kah? Kebohongan, pencurian itu bukan dosa kah? Dosa ada di mana-mana. Itu yang merusak hidup kita, bukan? Yang merusak masyarakat kita, yang membuat dunia ini tidak ada damai. Makanya Yesus datang untuk memberikan damai. Karena tidak ada damai. Kita semua butuh juru selamat. Ada yang bilang mungkin aku tidak butuh juru selamat, Bu. Tidak butuh. Apa yang kita butuhkan? Kita semua butuh juru selamat. Dalam setiap hidup kita, ada kalanya kita tahu bahwa kita membutuhkan juru selamat. Ketika kita di-terminate, aku di-terminate dalam kondisi aku tidak bisa bahasa Cantonese. Aku harus pulang Indonesia, mungkin sulit untuk kembali ke Hong Kong. Tapi dalam kondisi seperti itu, interview demi interview semua menolak. Tapi kemudian ada juru selamat. Satu majikan yang menerima aku apa adanya. Ketika ada orang yang dalam kondisi jalan buntu, entah apa sebabnya, pokoknya dia terlibat hutang aja. Hutang yang harus dibayarkan lebih besar daripada gajinya setiap bulan. Dalam kondisi buntu, tidak tahu harus kemana keluar dari masalah ini. Datang juru selamat, majikan yang membebaskan. Itu bukan pengalaman, ini saya bukan cerita, ini kan juga terjadi. Kalian pernah dengar ceritanya, bukan? Majikan bebaskan. Bebaskan dengan cuma-cuma, tanpa berhutang kepada majikan. Juru selamat, itu yang kita butuhkan. Ketika kalian tahu rasanya mungkin yang di Taipo sana, kita mungkin sering mendengar kisahnya atau kita lihat. Gedung kanan kiri, gedung tempat mereka tinggal pun terbakar. Asap sudah masuk ke rumah, mereka sudah tidak kuat lagi untuk bernafas. Berjam-jam dalam rumah yang terbakar. Mereka sudah tutupin semua, semua supaya terlindung dari asap kebakaran. Beberapa telepon kan bilang, beberapa kesaksian, Bu, kayaknya aku udah nggak tahan. Tiba-tiba telepon mati. Telepon kepada pasangan, kepada keluarga di rumah atau kepada siapa saja, kayaknya udah nggak tahan, udah. Tiba-tiba telepon mati, dia sudah nggak tahan. Dalam kondisi seperti itu, apa yang paling dibutuhkan? Uangkah? Tabungan di bankkah? Mobilkah? Apa yang paling dibutuhkan? Juru selamat, bukan? Ketika petugas kebakaran itu datang, mengetuk pintu di jendela, ada orang kah di dalam? Ada orang? Ada di sini, ada. Juru selamat yang datang untuk menyelamatkan mereka. Ketika mereka sudah tidak kuat lagi, sudah 5 jam di dalam, tidak bisa nafas, ada orang yang datang menyelamatkan mereka, menarik mereka keluar. Kita butuh juru selamat. Bagaimana dengan kisah banjir? Ada yang pernah lihat? Apa yang kalian lihat? Saya pernah lihat seorang anak, seorang ibu, juga sama. Dia bertahan di akar-akaran pohon.
Sudah berjam-jam katanya di sana. Apa yang paling dibutuhkan dalam kondisi seperti itu? Kita kasih tahu, Bu, Ibu dapat rumah. Bu, aku baru Ibu beliin mobil untuk Ibu, baru. Itu kan yang dibutuhkan. Bu, tabungan Ibu ada 1 miliar loh, Bu. Bu, elengo 1 miliar tabungan Ibu di dalam bank. Itu kan yang dibutuhkan dalam kondisi seperti itu. Yang dia butuhkan juru selamat. Dan itu yang datang. Kapal pelampung datang dengan serombongan orang, melemparkan tali ke dia. Hanya butuh dia menarik tali itu. Ketika dia sudah sampai ke kapal itu, dia nangis. Kenapa Bu kok nangis? Udah selamat kan? Iya, aku pikir aku udah mati. Udah berjam-jam aku kelayutan di sini. Aku pikir sudah gak ada orang yang datang. Tidak nyangka ada juru selamat yang datang menyelamatkan dia. Dan dia nangis. Kejadian teroris yang di Australia. Ketika mereka harus lari kabur ke sana ke sini, tembakan, tidak berhenti. Kemana-mana, dari arah mana mereka pun tidak tahu. Ketika polisi datang menembak teroris itu, mereka jatuh. Ada satu yang mati, satu juga terluka. Itu loh juru selamat yang mereka butuhkan. Dalam kondisi seperti itu mereka tidak butuh ketika dikasih tahu, kamu akan berlibur ke Eropa 1 minggu, jalan-jalan gratis. Mereka tidak butuh kabar itu. Mereka butuh juru selamat yang menolong, membebaskan mereka. Kita butuh juru selamat. Kita tidak bisa lepas dari kuasa dosa ini. Dari dosa dengan kuasanya ini, kita tidak bisa lepas. Makanya Allah datang karena dia tahu. Dia mengasihi engkau. Dia mengasihi ciptaannya. Dia mengenal namamu satu persatu. Dia tahu engkau. Dia tahu masalah yang engkau hadapi. Dia tahu pergumulan yang engkau hadapi. Dia tahu masalah dosa yang engkau hadapi, yang engkau juga tidak bisa keluar darinya. Natal mengingatkan kita bahwa Allah datang mengunjungi kita secara pribadi. Dia datang menyapa kita, menjamah kita. Dia mau masuk dalam kehidupan kita, membebaskan kita dari dosa, dari masalah kita, dan memberikan kita damai sejahtera. Itulah Natal. Mari kita berdoa. Saudara sekalian, saya tidak peduli apa agamamu. Siapapun kau yang ada di tempat ini, renungkan apa yang kau butuhkan saat ini. Lihat kondisi hidupmu, kondisi dirimu. Lihat sekitarmu, lihat kondisi dunia ini. Engkau membutuhkan juru selamat. Engkau membutuhkan juru selamat untuk melepaskan engkau dari dosa-dosa. Engkau membutuhkan juru selamat untuk mengampunimu. Engkau membutuhkan juru selamat untuk menerimamu apa adanya. Engkau membutuhkan juru selamat untuk memberikan pengharapan, memberikan hidup kekal. Engkau membutuhkan juru selamat yang mengasihimu. Saat ini, juru selamat itu datang ke hadapanmu. Allah datang ke hadapanmu. Dia mau masuk ke dalam kehidupanmu. Dia datang mengunjungimu secara pribadi. Dia mengulurkan tangannya kepadamu, memanggil namamu dengan lembut. Dia hanya mau engkau kembali mengulurkan tangan, menyambut uluran tangannya. Engkau yang bersedia demikian, katakan dalam hatimu,
Bapakku, Tuhanku. Terima kasih Engkau telah datang dalam kehidupanku, mengulurkan tangan untuk membebaskanku, melepaskanku dari kuasa dosa, memberikan aku damai sejahtera, pengharapan akan kehidupan di masa yang akan datang. Aku mau mengulurkan tanganku untuk menyambut uluran tanganmu. Jika Engkau bersedia, katakan itu di hatimu. Dia sudah datang saat ini ke dalam kehidupanmu, mengulurkan tangannya, menyapamu. Dia mengasihimu, dia mengenalmu secara pribadi. Dia hanya ingin Engkau kembali mengulurkan tangan, menyambut uluran tangannya. Bagi jemaat yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sadarilah bahwa di Natal ini adalah momen di mana Allah datang menjumpaimu kembali secara pribadi. Engkau tidak pernah dibiarkan sendiri, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dalam masalahmu apapun itu saat ini, ketahuilah bahwa Tuhan kembali datang, mengulurkan tangan untuk menolongmu, memberikan pengharapan dan damai sejahtera itu. Ulurkan tanganmu kembali untuk menangkap tangannya, menyambut Dia, menyambut kedatangannya, menyambut pembebasan yang diberikannya. Karena di dalam Yesus kita beroleh kelepasan. Hanya di dalam Dia kita beroleh damai sejahtera. Hanya di dalam Dia kita beroleh hidup. Biar Natal ini kembali mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Dia tinggal bersama dengan kita. Dia ada di sana, memeluk kita dan menolong kita, membebaskan kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau datang ke dalam dunia ini untuk melawat kami, mengunjungi kami, datang secara pribadi ke dalam kehidupan kami, menyapa kami, mengulurkan tangan untuk membebaskan kami. Membebaskan kami dari dosa dan kuasanya yang tidak bisa kami kendalikan. Tapi pembebasan yang Kau berikan itu akan menolong kami, melepaskan kami dari kuasa dosa, sehingga kami mampu untuk mengikut Tuhan, mentaati Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Kau berikan. Terima kasih untuk terang itu. Terima kasih untuk pengharapan itu. Terima kasih Yesusku, Rajaku, Juru Selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.